Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa luka kecil yang ada di kulit kita itu bisa sembuh sendiri? Atau kenapa dari kecil sampai sekarang tubuh kita itu bisa terus bertambah besar? Nah, jadi semua itu bisa terjadi karena sel-sel di dalam tubuh kita mampu memperbanyak diri. Proses sel memperbanyak diri inilah yang disebut dengan reproduksi sel. Nah, reproduksi sel merupakan proses yang sangat penting bagi makhluk hidup karena berperan dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan kelangsungan hidup. Secara umum, reproduksi sel ini tuh dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada mitosis dan juga meiosis. Nah, walaupun mitosis dan meiosis ini sama-sama merupakan proses pembelahan sel, mitosis dan meiosis memiliki perbedaan. Mitosis terjadi pada sel tubuh dan menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya, dengan jumlah kromosom yang tetap. Nah, kalau meiosis terjadi pada organ reproduksi dan berfungsi menghasilkan sel kelamin yaitu sperma dan ovum. Meiosis menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Karena mitosis berperan langsung dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan, maka pada video ini pembahasan akan difokuskan pada mitosis. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya. Nah, proses mitosis ini tuh berlangsung melalui beberapa fase yang terjadi secara berurutan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase, atau disingkat menjadi PMAT supaya mudah diingat. Nah, masuk fase pertama adalah profase. Pada fase ini, materi genetik yang sebelumnya berbentuk kromatin mulai memadat dan memendek sehingga terlihat jelas sebagai kromosom. Selain itu, membran inti sel mulai menghilang dan benang spindel mulai terbentuk. Hal ini menandakan bahwa sel sedang mempersiapkan diri untuk membelah. Kemudian masuk ke fase berikutnya yaitu metafase. Pada fase ini, kromosom berjajar rapi di bidang ekuator sel, yaitu bagian tengah sel. Nah, kromosom melekat pada benang spindel sehingga siap untuk dibagi secara merata ke dua sel anak. Kemudian masuk ke fase selanjutnya yaitu anafase. Pada fase ini, kromatid saudara terpisah dan ditarik oleh benang spindel menuju kutub sel yang berlawanan. Tahap ini itu sangat penting karena memastikan setiap sel anak mendapatkan jumlah kromosom yang sama. Dan terakhir yaitu fase telofase. Pada fase ini, kromosom mulai mengendur kembali menjadi kromatin dan membran inti sel terbentuk kembali. Nah, selanjutnya sel mengalami pembelahan sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anak yang identik. Nah, setelah kita tahu proses mitosis tadi, ternyata proses mitosis ini tuh dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya pada penyembuhan luka. Ketika kulit kita luka, sel-sel di dalam luka akan melakukan mitosis. Pada fase profase dan metafase, sel mempersiapkan dan menyusun kromosomnya. Kemudian, pada fase anafase dan telofase, sel membelah dan menghasilkan sel-sel yang baru. Nah, sel-sel baru inilah yang menggantikan sel-sel yang rusak, sehingga luka perlahan menutup dan sembuh. Selain itu, mitosis juga berperan dalam pertumbuhan tubuh loh. Pertumbuhan tubuh terjadi karena jumlah sel dalam tubuh bertambah, bukan karena ukuran sel yang membesar. Melalui mitosis, satu sel membelah menjadi dua sel baru yang identik. Proses ini berlangsung terus-menerus sehingga jumlah sel semakin banyak. Nah, bertambahnya jumlah sel inilah yang menyebabkan tubuh kita tumbuh dari anak-anak hingga menjadi dewasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa soal mengenai materi reproduksi sel, khususnya di mitosis. Nah, untuk nomor 1 ini, yang merupakan tahapan pembelahan dari anafase adalah gambar nomor, jawabannya adalah 3. Mengapa? Karena pada fase anafase yang terjadi adalah pertama, pemendekan benang spindel, yang kedua, kromatid menuju kutub-kutub yang berlawanan, dan yang ketiga, membran sel melekuk pada akhir tahap anafase. Dan dari penjelasan tersebut ditunjukkan oleh gambar yang ketiga.
Nah, untuk soal selanjutnya, yaitu gambar di bawah ini menunjukkan fase. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu metafase. Karena gambar tersebut menunjukkan fase metafase, yaitu benang-benang spindel telah terbentuk dan terlihat jelas. Benang-benang tersebut mengikuti sentromer dari setiap kromosom. Nah, gambar tersebut juga menunjukkan kromosom-kromosom yang berada di bidang ekuator yang merupakan ciri dari fase metafase. Dan untuk soal yang terakhir, yaitu urutan yang benar dalam pembelahan mitosis ini adalah, dan jawaban yang tepat yaitu yang B, 2, 3, 4, 1. Nah, urutan yang benar itu adalah tadi yang kata kunci tadi, yaitu PMAT, yang dimana profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan gambar yang sesuai ditunjukkan oleh nomor 2, 3, 4, dan 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa reproduksi sel merupakan proses yang sangat penting bagi kehidupan. Salah satu bentuk reproduksi sel adalah mitosis, yang berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Dengan memahami fase-fase mitosis, kita dapat mengetahui bagaimana sel bekerja secara teratur dalam menjaga dan memperbaiki tubuh. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila salah